Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel saya Suek Mekanik ya. Ini saya akan mengecek mobil apa ini, saya juga nggak tahu, ini yang baru ya, tahun 2020 ini. Ini gara-gara diganti kampas kopling ya, ini, oleh mekanik, jadi nggak hidup ya. Di sini ada indikator menunjukkan lampu injeksi yang ini ya guys, nggak mati-mati. Biasanya ini ketika di on plug dia mati, ternyata ini nggak ada mati ya. Saya cek posisi dari bagian soket-soket sensornya bagus semua ya, dari mulai soket sensor minyaknya, sensor injeksinya, soketnya aktif semua. Ini ya. Ganti kampas Pak tadi itu Pak. Ah ya. Guys. Ini bongkarin semua, ini saya cek, perhatikan di sini ada kejanggalan ya. Di sini kita perhatikan bersama ya, di sini rapat bagian bawah ya. Ini bagian bawahnya rapat. Kok ini makin ke atas renggang ya? Pasti ini ada bagian-bagian yang terganjal ya. Jadi kita cek bersama ya. Karena ini yang bongkar tadi bukan saya sendiri ya. Ini kawan pergi ke rumah ya untuk suruh mengecek. Oke. Biasanya kalau seperti ini, nah itu kelihatan yang renggang ya. Biasanya dia terganjal di bagian selang injeksinya, selang minyaknya ya. Nah, ntar dulu ya guys, ini sempit sekali ya. Ya ternyata ada yang mengganjal ya guys. Ya, langsung lihat dari sini guys. Sepertinya ini ya guys, ada yang terganjal guys. Ini guys ya. Nah ini plat penjepit selang injeksinya, selang minyaknya ya, terjepit, terganjal ini. Nah ini terganjal ya. Nah, sekarang kita melakukan pembongkaran ulang ya, untuk mengendorkan baut transmisi. Oke. Kelihatannya nggak terlalu kencang ya bautnya. Ini kendor ya. Satu, dua. Ini ya guys, baru kelihatan jelas guys setelah dimasukin ke dalam guys. Ini terganjal ya guys. Nah ini ya guys, masuk ke sela-selanya guys ya. Nah itu ya, itu yang berlubang itu. Yang ini ya, terganjal ya guys. Yang ini nih guys. Ini masuk ke sela-sela transmisi ya, sambungan transmisi ini ya. Kita sekarang melakukan pembongkaran pengenduran baut ya. Oke ya guys, di copy dulu guys, hitam guys. Kopi apa lagi? Kopi hitam. Bisa set. Kopi apa lagi udah.
Alhamdulillah. Nah, yang tadi nggak mau hidup, yang di sini lampu injeksinya selalu menyala, itu biasanya ada kerusakan pada bagian sensor ya. Ini jelas di sini. Setelah saya cek dan analisa sampai ke bawah mobil ya, ternyata mobil ini kendalanya diturunkan transmisi ya. Karena pembongkarannya itu orang yang di bidang solar ya, truk, mekanik truk, jadi mungkin kurang jeli ya. Nah, jadi segala sesuatu itu harus diberikan kepada ahlinya, karena ini mobilnya mobil baru ya, mobil PSK ya Tat? PSSK. PSSK ya. Jadi ini sensor CKP-nya kayaknya terhimpit atau gimana ya, kita kurang tahu juga. Yang pasti ini nggak ada lontaran arus api ya, ketika dicek nggak nyala, mobilnya nggak hidup. Awalnya mobil ini hidup, setelah diturunkan transmisi ternyata nggak hidup ya. Jadi setelah saya cek ternyata di bagian sensor CKP yang posisinya ada di sini ya. Ntar dulu. Posisinya ada di bagian sebelah kiri ya, dekat knalpot ya. Ntar masuk dulu. Allahu Akbar. Ya, ini ya, biar sama-sama tahu ya. Ini tempatnya ya. Ini tempatnya di sini ya posisinya. Ini kalau sepeda motor ya, ini di bagian arus sepulnya ya. Nah, ini. Nah, ini ya, Mas, ini yang setelah cacat ya, ini pecah. Ini. Jadi mobil ini nggak bisa hidup ya, nggak nyala setelah diturunkan transmisi ganti kampas kopling, nggak nyala guys. Jadi jangan risau ya guys. Ya insya Allah penyebabnya ini ya, karena kita jauh dari kota ya. Ini alatnya juga harus beli ke tempatnya ya. Nah, ini saya cek pasang ulang ya guys. Saya tes nanti diketok-ketok, kalau hidup berarti ada permasalahan di bagian sensor CKP-nya. Tapi kalau ini di mesin motor biasanya di bagian seperti jenis pulser ya. Nah, ini kurang lebih senyawa ya dengan dia. Coba tadi ceknya Tat ya. Saya tes ketok-ketok dulu, siapa tahu hidup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya terus. Nggak mau nyala sekali ya guys. Nah, kita pastikan hidup atau tidaknya barang ini, kita cek di bagian busi ya. Nah, kita cek kalau ada api di busi, berarti kita pertanyakan lagi ya, ada apa di balik penyakit mobil ini nggak hidup. Tadi kencengin dulu ya. Oke. Jadi ini guys ya tempat businya ya guys. Kalau dilihat dari atas itu businya hanya 2 ya guys. Tapi ternyata ada 4 guys. Nah, ini di belakang kuilnya ya guys, ada lagi guys. Nah, di belakang kuil ini ada lagi businya. Jadi kalau mau ganti busi dibongkar ininya dulu ya guys. Nah, ini guys ya. Jadi kita tes dulu ada api atau tidak ya guys. Kita cari kabel dulu ya, karena ini enggak ada pembuka busi ya. Kita nanti di tes out kan ke starter ya. Ya guys ya, kita cek sensor CKP-nya melalui ini ya guys. Nah, pakai kabel ini guys. Kita masukin ke dalam kop businya ya guys. Nih.
Setelah itu kita lakukan tes seperti ini ya guys. Nah, ntar dulu ya guys, karena kawannya masih keluar sebentar guys, di stop dulu. Maaf ya guys, ini harus pakai kaki guys karena kawannya nggak ada guys ya. Kita tes ini ya guys, ini ujung kabel ini ya, yang dari kepala busi ini ada api enggak ya. Kalau nggak ada api berarti sensor CKP-nya positif ya guys, karena nggak ada perintah ke ECU ya. Nih perhatikan, saya akan cek ya. Nggak ada sekali ya guys, sama sekali nggak ada apinya. Ini diperhatikan ulang ya guys, nggak ada api ya guys. Ntar ya dicek lagi ya guys, nggak ada sekali apinya ya guys. Jadi positif, sensor CKP nya mati ya guys. Jadi nggak ada kendala lagi, sudah dipastikan sensor CKP nya mati. Di urusannya harus diganti ya guys. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dengan segala kekurangannya saya minta maaf. Kalau ada kelebihannya tolong di subscribe dan di like dan komen yang baik-baik ya guys, atau diberi masukan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.